di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari tengkorak janin. Bagian tengkorak janin dibagi menjadi bagian muka dan bagian tengkorak. Tulang tengkorak dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tulang dahi yang disebut os frontalis. Yang kedua adalah tulang ubun-ubun atau os parietal yang terdiri atas ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil. Yang ketiga adalah tulang pelipis yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri yang disebut os temporalis. Dan yang terakhir adalah tulang belakang yang disebut os occipitalis. Selanjutnya adalah bagian muka. Yang pertama adalah tulang hidung atau os nasalis. Yang kedua adalah tulang pipi atau os zygomaticum. Rahang atas yang disebut os maksilar dan rahang bawah yang disebut os mandibular. Setelah ini kita akan menjelaskan mengenai sutura-sutura kepala. Yang pertama, sutura frontal. Sutura frontal adalah bagian yang membagi antara frontal kanan dan frontal kiri. Selanjutnya, sutura sagittalis yang membagi antara parietal kanan dan parietal kiri. Selanjutnya, sutura coronaria yang membagi antara frontal dan parietal. Yang terakhir, sutura lamboidea yang membagi antara parietal dan occipitalis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ubun-ubun besar atau fonticulus mayor. Ubun-ubun besar ini merupakan lubang dalam tengkorak yang berbentuk segi empat dan hanya tertutup oleh selaput. Ubun-ubun pada bayi bisa berdenyut dan ini menjadi indikator pada bayi bisa mengalami dehidrasi atau tidak. Kalau ubun-ubun terlihat cekung, kemungkinan itu terjadi dehidrasi. Tapi kalau bentuknya rata sesuai dengan tengkorak, maka kondisinya itu baik. Ubun-ubun ini akan berangsur menutup mulai anak umur 18 bulan sampai 3 tahun, lalu setelahnya sudah tidak bisa diraba lagi. Dalam ubun-ubun, ini terdapat pertemuan antara sutura, yaitu yang pertama sutura frontalis yang berada di depan. Yang kedua sutura coronalis yang terdapat di bagian atas kanan maupun kiri. Yang ketiga sutura sagittalis yang terdapat di bagian belakang. Nah, bentuk ubun-ubun ini menyerupai kepala panah. Sudut depan yang runcing menunjuk ke bagian muka janin, sedangkan sudut belakangnya itu tumpul. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ubun-ubun kecil atau fonticulus minor. Di sini saya akan menjelaskan tentang ubun-ubun kecil. Ubun-ubun kecil terletak di belakang kepala dan membentuk segitiga. Segitiga ini terbentuk oleh pertemuan antara sutura labodea kanan dan sutura labodea kiri serta sutura sagittalis. Saya akan menjelaskan tentang ukuran-ukuran kepala bayi. Ukuran kepala bayi yang pertama adalah ukuran muka belakang. Ukuran muka belakang yang pertama adalah diameter suboccipitobregmatica, yaitu dari ubun-ubun besar ke foramen magnum, dengan diameter sekitar 9,5 cm. Ini merupakan ukuran muka belakang yang paling kecil. Yang kedua ada diameter suboccipitofrontalis, dari pangkal hidung menuju foramen magnum, dengan diameter sekitar 11 cm. Ukuran ini melalui jalan lahir pada letak belakang dengan fleksi sedang. Yang ketiga ada diameter fronto-occipitalis dari pangkal hidung menuju titik paling belakang kepala dengan diameter sekitar 12 cm. Ukuran ini melalui jalan lahir pada puncak kepala. Yang keempat ada diameter mento-occipitalis yang dari bawah dagu ke titik paling belakang kepala dengan diameter kira-kira 13,5 cm. Ukuran ini merupakan ukuran terbesar dari muka belakang. Yang kelima ada diameter submentobregmatica yang dari bawah dagu ke ubun-ubun besar dengan diameter kurang lebih 9,5 cm. Ukuran ini melalui jalan lahir pada muka. Selanjutnya ada ukuran melintang. Yang pertama adalah diameter biparientalis. Ukuran ini ukuran terbesar pada kedua os pariental dengan diameter sekitar 9 cm.
Yang kedua ada diameter bitemporalis, jarak yang terbesar antara sutura koronaria kanan dan kiri yang berdiameter sekitar 8 cm. Terakhir, ada ukuran lingkaran. Yang pertama ada circumferentia suboccipito bregmatica, yang merupakan dari pangkal hidung ke tengkuk bagian belakang, dengan diameter lingkaran sekitar 32 cm, merupakan lingkaran paling kecil. Yang kedua ada circumferentia fronto-occipitalis, yang mana dari pangkal hidung ke titik belakang kepala atau foramen magnum, yang memiliki ukuran lingkaran sekitar 34 cm. Yang terakhir ada circumferentia mento-occipitalis, yang mana dari bawah dagu ke titik paling belakang kepala. Lingkaran ini melalui telinga dengan diameter paling besar yaitu 35 cm. Ini saya akan menjelaskan tentang tulang pangkal paha atau os oxe. Pada tulang panggul yang pertama terdapat tulang pangkal paha atau os oxe. Os oxe terdiri dari 3 tulang yaitu os ilium atau tulang usus, os ischium atau tulang duduk, dan os pubis atau tulang kemaluan. Yang pertama adalah os ilium atau tulang usus, yang merupakan tulang terbesar pada panggul. Pinggir tulang yang tebal atas disebut crista iliaca. Sementara bagian depan dan belakang crista iliaca yang menonjol disebut spina iliaca. Bagian depan spina iliaca disebut spina iliaca anterior inferior. Sementara yang bagian belakang disebut spina iliaca anterior superior. Yang kedua ada tulang duduk atau os ischium. Terdapat di sebelah bawah tulang usus, di bawah disebut spina ischiadica, bagian yang menopang berat badan saat kita duduk. Yang terakhir ada os pubis atau tulang kemaluan. Terdapat tungkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut ramus superior os pubis. Dan bagian bawah adalah ramus inferior os pubis, yang mana membentuk sudut arcus pubis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anatomi panggul tulang kelangkang atau os sacrum. Tulang kelangkang atau os sacrum ini berbentuk segitiga yang melebar di atas. Segitiga melebar di atas dan merukit ke bawah. Tulang kelangkang ini terletak di sebelah belakang antara tulang pangkal paha, terdiri dari 5 ruas tulang. Lalu di bagian tengah sakrum terdapat cua-cua duri yang biasanya disebut crista sacralis. Lalu ke atas os sacrum berhubungan dengan ruas kelima tulang pinggang. Bagian atas sakrum yang berhubungan dengan tulang pinggang yang menonjol ini disebut dengan promontorium. Sedangkan ke samping os sacrum berhubungan dengan kedua tulang pangkal paha dengan perantaraan articulatio sarcoileasian dan ke bawah dengan tulang tungging. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tulang tungging atau os coccygeus. Di bagian bawah os sacrum terdapat tulang tungging atau yang disebut os coccygeus atau sering kita dengar sebagai tulang ekor. Tulang tungging ini berbentuk segitiga yang terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang yang bersatu. Dan pada saat persalinan, ujung tulang dapat bergerak ke belakang sehingga menambah ukuran pintu bawah panggul. Baik, di sini saya akan menyebutkan kembali bagian-bagian dari pelvis mayor dan ligamen-ligamennya. Baik, yang pertama di bagian os ilium sini. Di sini ada os ilium, kemudian crista iliaca, spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior. Kemudian di bawah sini ada spina ischiadica. Kemudian incisura ischiadica minor adalah lekukan kecil di dekat spina ischiadica. Incisura ischiadica mayor merupakan lekukan besar di dekat spina ischiadica. Linea terminalis di sini. Kemudian ada acetabulum, ada 2 di sebelah kanan dan kiri.
Selanjutnya adalah os ischiadica. Di sini tuber ischiadica. Kemudian ada ramus superior osis pubis yang di sebelah sini. Kemudian ramus inferior sebelah kanan dan kiri membentuk sudut yang disebut arcus pubis. Kemudian ada foramen obturator sebelah sini. Kemudian os sacrum di sebelah sini. Cuaduri di sini disebut crista sacralis anterior. Kemudian lubang-lubang di sini disebut foramen sacralia. Di sini promontorium. Kemudian articulosus sacroiliaca adalah sini. Dan di sini disebut os coccygeus. Selanjutnya pembahasan tentang ligamentum. Ligamentum di bagian sini yaitu penghubung antara os sacrum dengan os ilium disebut ligamentum sacroiliaca anterior. Kemudian di bagian ilium sini dengan lumbal disebut ligamentum ilion lumbalis. Kemudian sacrum lima ruas ini dengan ilium sebelah sini disebut ligamentum sacroiliaca interose. Kemudian sacrum dengan spina ischiadica disebut ligamentum sacrospinosum. Dan yang terakhir sacrum dengan tuber ischiadica sebelah sini disebut sacrotuberosum. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagian mengenai pintu atas panggul. Pap adalah pintu atas panggul yang berbentuk bulat, kecuali bagian promontorium yang menonjol ke dalam. Pintu atas panggul dibatasi oleh promontorium dan sayap sakrum, linea innominata kanan dan kiri, dan pinggir atas simfisis pubis. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai ukuran pintu atas panggul. Diameter transversa adalah ukuran terbesar antara linea innominata diambil tegak lurus pada conjugata vera, ukurannya 12,5 hingga 15 cm. Diameter obliqua diambil dari articulatio sacroiliaca ke tuberculum pubicum, ukurannya 13 cm. Diameter anterior-posterior diambil dari promontorium hingga simfisis, ukurannya sekitar 11 cm. Sekarang kita akan membahas mengenai ukuran melintang serong. Yang pertama, ukuran melintang disebut diameter transversa, suatu ukuran terbesar antara linea innominata diambil tegak lurus pada conjugata vera. Selanjutnya, ukuran serong disebut juga diameter obliqua diambil dari articulatio sacroiliaca ke tuberculum pubicum dari belahan panggul yang bertentangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bidang luas dan sempit panggul. Yang pertama, saya akan membahas bidang luas panggul. Bagian luas panggul ini membentang antara simfisis pubis ke pertemuan antara os sarcum 2 dan 3 di sini. Lalu, untuk bagian luas panggul sendiri memiliki ukuran anteroposterior atau muka belakang kurang lebih 12 cm. Sedangkan ukuran transversal atau melintang dari sini ke sini, sisi miring, ukurannya kurang lebih 12,5 cm. Bagian sempit panggul ukurannya lebih kecil dibandingkan dua bindal sebelumnya. Kemudian bagian sempit panggul ini terletak membentang setinggi tepi bawah simfisis menuju kedua sipina ischiadica, kemudian memotong sarkum ischiadicum kurang lebih 1-2 ujung sakrum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul ini dikatakan bukan satu bidang, tapi merupakan dua segitiga dengan dasar yang sama, yaitu garis yang menghubungkan tuber ischiadicum kiri menuju tuber ischiadicum kanan, dan bentuknya seperti wajik. Bentuk ini
Bentuk wajik ini dikenal sebagai dua bidang segitiga. Yang dasar segitiga ini adalah tuber istiadikum, garis istiadikum ini tadi. Kemudian dikatakan sebagai segitiga depan. Disebut segitiga depan karena adanya simfisis pubis. Yang ini disebut dengan Segitiga belakang. karena ada oksigis. Segitiga depan dasarnya adalah tuber istiadikum. Sisi-sisinya disebut rumus inferior osis pubis dengan batas atau ujungnya adalah arcus pubis. Kemudian sedangkan bagian segitiga bawah atau belakang dasarnya adalah tuber istiadikum. Sisinya adalah ligamentum sacrotuberosum, batasnya adalah ujung os sarcum. Berikutnya adalah ukuran transversal atau ukuran melintang dari kedua tuber istiadikum kiri dan kanan. Kurang lebih 10,5 cm. Anteroposterior atau muka belakang yaitu dari simfisis ke ujung sarkum. Kurang lebih 11,5 cm. Baik, untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bidang Hodge dan station. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bidang Hodge. Bidang Hodge 1 yaitu sejajar dengan pintu atas panggul yang memiliki batasannya yaitu promontorium, sayap sakrum, linea terminalis, kemudian ramus superior osis pubis, dan yang terakhir adalah simfisis pubis. Jadi letaknya di sini yaitu bidang Hodge 1. Sedangkan Hodge 2 yaitu sejajar dengan Hodge 1 atau PAP tetapi telah melalui tepi bawah simfisis pubis. Jadi di sini itu bidang Hodge 2. Sedangkan Hodge 3 yaitu sejajar dengan Hodge 1 atau PAP yang telah melalui spina ischiadica. Di sini itu Hodge 3. Sedangkan Hodge 4 yaitu sejajar dengan Hodge 1 atau PAP yang telah melalui os koksigis, yaitu di sini itu adalah Hodge 4. Yang terakhir tentang station 0 dimulai dari setinggi spina ischiadica. Jadi di sini yaitu station 0. Sedangkan station 1 yaitu turun 1 cm dari spina ischiadica. Station 2 yaitu turun 2 cm dari spina ischiadica dan begitu seterusnya.